Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang epik banget. Kita akan menelusuri hubungan yang terus berevolusi antara umat manusia dan hewan-hewan raksasa di bumi yang sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Kita bakal jalan-jalan dari zaman prasejarah saat kita masih berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, lalu masuk ke era peradaban kuno di mana raksasa-raksasa ini disulap jadi mesin perang, sampai akhirnya ke era modern di mana kita justru berusaha keras menyelamatkan mereka dari kepunahan. Jadi ini benar-benar sebuah narasi besar tentang kelangsungan hidup, inovasi militer, dan ya, kesadaran kita akan pentingnya konservasi. Yuk, kita mulai? Oke, untuk pemanasan, coba deh bayangin ini. Pernah kepikiran gak sih, kira-kira apa ya menu makan malam nenek moyang purba kita dulu? Apakah mereka pernah makan badak? Kalau kita mikirin manusia purba di zaman batu, yang terbayang mungkin mereka cuma berburu rusa atau hewan-hewan kecil kan? Nah ternyata menu mereka jauh lebih ekstrim dari yang kita duga. Buktinya ada di sini. Sisa-sisa protein hewani yang ditemukan di dalam alat batu kuno di Azraq, Yordania, benar-benar menghancurkan semua asumsi kita selama ini. Bayangkan, dari sekitar 10.000 alat yang digali, para peneliti nemuin 17 alat yang masih menyimpan residu protein hewan purba dari 250.000 tahun yang lalu. Ini gila banget. Residu darah dan lemak di celah-celah batu itu jadi bukti tak terbantahkan kalau manusia purba benar-benar memburu dan memproses megafauna, termasuk badak dan kuda purba. Kenapa? Ya murni untuk bertahan hidup di lingkungan yang super ekstrim. Mereka itu sangat cerdas beradaptasi dan memakan apapun yang bisa mereka tangkap. Nah, supaya lebih terarah, ini dia peta jalan eksplorasi kita hari ini. Kita mulai dari menu prasejarah dan migrasi, lalu masuk ke senjata perang raksasa, bahas taktik dan kelemahan gajah, lanjut ke ketangguhan anatomi badak Jawa, dan kita tutup dengan era perburuan dan konservasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, menu prasejarah dan migrasi. Fakta soal perburuan tadi sebenarnya ngebuka cerita yang jauh lebih luas tentang sejarah migrasi manusia purba. Mereka ini selalu bergerak, hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk raksasa, khususnya di wilayah kita, Nusantara. Pada kala Pleistosen, pulau-pulau di Nusantara itu masih saling terhubung, membentuk daratan yang luas banget. Kondisi ini bikin fauna dari Asia bisa bermigrasi ke wilayah kita, yang kemudian tebak siapa yang ngikutin? Yap, para leluhur manusia. Fosil-fosil tertua yang ditemukan di Bumi Ayu dan Ciamis menunjukkan kalau dulu ada spesies gajah purba atau mastodon dan badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Jadi keberadaan raksasa prasejarah inilah yang secara nggak langsung memandu pergerakan awal manusia ke wilayah Indonesia. Dan gelombang kedatangan manusia ini nggak cuma sekali, tapi bertahap selama ribuan tahun. Semuanya dimulai dari bangsa Veda yang bermigrasi saat daratan masih bersatu. Terus, lompat ke tahun 3000 sebelum Masehi, datanglah bangsa Proto-Melayu dari Cina Selatan yang nekat berlayar pakai perahu bercadik satu. Kebayang nggak tuh menyeberang lautan pakai perahu seperti itu? Lalu, sekitar 500 sebelum Masehi, bangsa Deutero-Melayu menyusul dengan perahu bercadik dua sambil bawa kebudayaan logam dari Dongson. Gelombang-gelombang inilah yang akhirnya membentuk leluhur Nusantara yang tumbuh dan berkembang di tanah yang sama dengan para megafauna tadi. Lanjut ke bagian 2, senjata perang raksasa. Sekarang kita maju sedikit ke era pembentukan peradaban. Di titik ini ceritanya berubah total. Nenek moyang kita udah nggak cuma memburu megafauna buat dimakan, tapi mereka mulai menjinakkan dan mengubahnya jadi senjata. Raksasa yang dulunya mangsa bertransformasi jadi kendaraan tempur terhebat di zamannya. Praktik ini dimulai sekitar 2000 sebelum Masehi di lembah Sungai Indus, India, lalu menyebar luas ke Persia. Bahkan, seorang Alexander Agung dari Makedonia sampai dibuat melongo dan shock berat saat ketemu barisan gajah perang Persia di pertempuran Gaugamela. Nggak berhenti di situ, di India dia harus berhadapan dengan 100 gajah perang milik Raja Porus. Saking tingginya nilai militer makhluk ini, Kekaisaran Seleukos sampai rela menukar wilayah kekuasaan mereka di timur demi 500 ekor gajah perang India. Dan tentu saja yang paling legendaris, Jenderal Hannibal dari Kartago yang nekat banget bawa gajah-gajah perangnya mendaki pegunungan Alpen buat nyerang Romawi. Epic banget kan? Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana sih cara manusia ngendaliin tank hidup ini di tengah kacaunya medan perang? Jawabannya ada pada sosok yang disebut Maut. Maut ini bukan sekedar penunggang biasa, mereka itu ahli taktik di garis depan. Tapi ada satu detail yang lumayan mengerikan. Seorang Maut itu wajib bawa pisau pahat dan palu. Buat apa? Karena gajah punya satu kelemahan fatal, mereka gampang banget panik. Kalau gajah ini terluka parah atau ketakutan lalu ngamuk dan malah nyerang pasukannya sendiri, sang Maut harus buru-buru pakai pahat dan palu itu buat memutus sumsum tulang belakang si gajah. Ya, membunuhnya seketika demi nyelamatin sisa pasukan. Tugas yang super kelam, tapi mutlak diperlukan di medan tempur.
Masuk ke bagian ketiga, taktik dan kelemahan gajah. Mari kita bedah lebih dalam gimana raksasa ini dipakai secara taktis. Kapasitas ofensif gajah ini makin gila berkat penemuan brilian bernama Rengga. Rengga ini semacam menara kecil yang dipasang dengan kuat di punggung gajah. Ini bukan cuma buat duduk manis ya. Rengga itu ibarat benteng berjalan. Dari posisi yang tinggi dan stabil ini, komandan militer bisa melihat seluruh medan perang buat atur strategi. Sementara para pemanah atau pelempar tombak bisa asyik menghujani musuh dari atas sana dengan sangat aman. Gak heran kalau pasukan kuno ngebet banget punya gajah perang. Coba deh posisikan diri Anda di sana. Bayangkan ada makhluk seberat berton-ton lari ke arah Anda dengan kecepatan sampai 30 km per jam. Kulit tebalnya itu udah kayak zirah alami yang kebal panah. Serangannya murni pakai kekuatan penuh, menginjak-injak formasi infanteri yang paling disiplin sekalipun sampai hancur. Dan dampaknya bukan cuma fisik, tapi teror psikologis yang masif. Pasukan yang belum pernah lihat gajah bakal langsung hancur mentalnya. Bahkan kuda-kuda kavaleri musuh bakal panik total dan kabur cuma karena mencium bau asing dari hewan ini. Tapi tenang, manusia itu cerdiknya luar biasa. Menghadapi ancaman selevel ini, militer kuno, terutama pasukan Romawi, nemuin taktik anti gajah yang agak aneh, tapi efektif banget. Mereka belajar nyerang titik buta gajah dari samping pakai tombak panjang, atau yang lebih brutal, memotong belalai gajah biar hewannya panik dan mundur. Taktik lainnya, mereka menyebar ranjau besi berduri masif yang disebut caltrops di tanah buat menusuk telapak kaki gajah. Tapi taktik yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah menggunakan babi perang. Serius. Penulis kuno sadar kalau gajah itu takut banget sama suara lenguhan babi. Jadi pasukan bakal melumuri sekawanan babi pakai minyak, membakar mereka hidup-hidup, dan mengusir babi-babi ini ke arah gajah musuh. Suara jeritan, kepanikan, dan api ini sukses bikin mental pasukan gajah hancur lebur dan lari terberit-birit. Super kejam, tapi jenius secara taktis. Bagian 4. Ketangguhan anatomi badak Jawa. Nah, kita udah lihat gimana gajah dimanfaatkan dan dilawan. Sekarang, yuk kita alihkan fokus kembali ke Indonesia buat membedah raksasa biologis lainnya, badak Jawa yang legendaris. Dari penelitian repositori anatomi, struktur kerangka badak Jawa ini ibarat mahakarya alam. Anatominya mirip badak Sumatera, tapi ukurannya jauh lebih besar. Rangkanya luar biasa kompak, tulang lehernya kokoh banget, dan area sakralnya itu sangat kaku. Semua adaptasi biologis ini fungsinya buat menopang beban tubuh mereka yang masif sekaligus jaga keseimbangan di dalam hutan. Tapi tragisnya, adaptasi fisik yang memakan waktu jutaan tahun ini mendadak nggak ada artinya. Ketebalan kulit dan tulang yang dulunya bikin mereka kebal dari predator alami, langsung jadi usang dan sama sekali nggak berdaya ketika dihadapkan pada letusan senapan api berdaya tinggi yang dibawa pada era kolonial. Bagian 5. Era perburuan dan konservasi. Ketidakberdayaan biologi melawan teknologi ini membawa kita ke periode yang sangat gelap, yaitu antara tahun 1850 sampai 1939. Di masa kolonial ini, badak Jawa berubah nasibnya dari keajaiban prasejarah jadi komoditas buruan. Perburuan ini dilakukan tanpa pandang bulu. Kelompok Eropa, Tionghoa, dan pribumi semuanya ikut andil. Motifnya apa sih? Pertama, ada mitos kesehatan tradisional yang bikin harga cula badak meroket tak masuk akal di pasar gelap. Kedua, dengan makin luasnya lahan perkebunan di Jawa, hewan megah ini malah dianggap sekedar hama pertanian. Keserakahan dan ekspansi inilah yang akhirnya bikin populasi badak Jawa terjun bebas sampai nyaris punah. Tapi untungnya, saat populasi badak udah di ujung tanduk pada akhir abad ke-19, muncul sebuah titik balik yang krusial. Ide-ide baru tentang kesejahteraan dan keselamatan hewan mulai masuk, banyak dipelopori oleh para pemikir dari Eropa. Kesadaran baru ini memicu lahirnya gerakan konservasi modern pertama di Hindia Belanda. Kita akhirnya mulai menetapkan aturan, bikin cagar alam, dan pelan-pelan mengubah perspektif kita. Bahwa hewan raksasa ini bukan monster, bukan hama, dan bukan komoditas. Mereka itu warisan berharga dari bumi yang harus dilindungi. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang sangat mendalam hari ini. Kita udah ngelewatin sejarah panjangnya, dari memakan badak prasejarah di Yordania, menunggangi gajah yang menembus garis musuh di peradaban kuno, sampai memburu badak Jawa habis-habisan demi mitos. Selama ribuan tahun, umat manusia udah berhasil menaklukkan, mempersenjatai, dan mengeksploitasi raksasa-raksasa terhebat di planet ini. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah semua kerusakan yang kita buat, apakah kita pada akhirnya punya empati dan kemanusiaan yang cukup besar untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan? Pikirkanlah itu. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan sejarah kita kali ini, dan teruslah belajar.